Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? I hope you all very happy and always in good condition. Oke, welcome back to our online English class. Kembali lagi ke kelas online bahasa Inggris kita. Last week we learned about holiday. What is holiday? Holiday adalah hari libur. Nah, jika holiday berarti kita harus vacation, yaitu liburan. Next, jika kita ingin menceritakan atau menanyakan hari libur atau holiday pada saat sekarang ini, nah kita harus menggunakan simple past tense. Apa itu simple past tense? Yaitu suatu kejadian atau aktivitas yang sudah berlangsung lama atau sudah terjadi di masa lampau. Oke, untuk menanyakan hari libur atau merespon tentang hari libur tersebut, kita bisa menggunakan recounting past holiday. Recounting past holiday yaitu menceritakan hari libur yang sudah berlalu. Oke, kalimat pertama, how was your holiday? How, bagaimana, your holiday, hari liburmu. Jadi, bagaimana hari liburmu? Responnya kita bisa menggunakan it was fun, artinya itu menyenangkan. Oke, yang kedua, what was the weather like? Artinya bisa bagaimana, what ini atau juga apakah. Weather ini artinya cuaca, like ini bukan suka ya artinya, tapi seperti di kalimat ini. Jadi artinya bagaimana cuacanya or atau seperti apakah cuacanya. Jika cuacanya bagus, kita bisa menggunakan it was nice. Kalau cuaca tidak bagus, kita bisa menggunakan it was bad, artinya itu buruk. Oke, yang ketiga, what did you do there? Apa yang kamu lakukan di sana? Responnya, I visited museum. Saya berkunjung ke museum. Oke, di sini anak ustazah bisa lihat ada was dan were. Apa itu was dan were? Was dan were itu adalah to be. Jadi kalau kita menceritakan pengalaman atau kejadian yang sudah berlampau, yang sudah lampau, kita menggunakan to be dalam bentuk past, yaitu was dan were. Lalu yang keempat ada kalimat visited. Apa itu visited? Visit itu artinya kan berkunjung. Kata dasarnya adalah visit. Nah, kalau dia menceritakan kalimat masa lampau, kita harus menggunakan verb to, yaitu visited. Seperti itu ya. Oke, apabila subjek bertemu dengan adjective, yaitu kata sifat, noun artinya kata benda, adverb artinya kata keterangan, maka setelah subjek harus diletakkan to be. Oke, perhatikan di kolom ini ada subject pronoun. Nah, apa aja? Yaitu ada I, you, they, we, he, she, it. Seperti contoh ini ada it was fun. Nah, jadi it ini subjek, was ini adalah to be-nya, dan fun ini yaitu adjective, yaitu kata sifat. Nah, kata yang kedua, I was in Malang. I itu subjeknya, was itu adalah to be-nya, dan Malang itu adalah kata keterangannya. I was in Malang. Jadi, apabila subjek bertemu dengan kata keterangan atau kata adjektif, harus ditambahkan sebelumnya to be. Nah, kalau masa lampau to be-nya harus was atau were. Kalimat terakhir ada I visit the museum. Visit ini adalah kata kerja. Kalau subjek bertemu dengan kata kerja, maka tidak ditambahkan to be. Kata kerjanya langsung diubah ke bentuk kedua. Kata dasarnya kan visit, bentuk keduanya yaitu visited, seperti itu. Oke, kembali ke aturan yang tadi. Apabila subjek bertemu dengan adjective, noun atau adverb dalam bentuk past tense atau masa lampau, kita harus menggunakan to be yang past, yaitu was dan were. Kalau subjeknya I, he, she, it, kita gunakan to be was. Kalau subjeknya you, they, we, to be-nya were. Oke. Kalau untuk present, yaitu masa yang sekarang ini yang sedang berlangsung, to be-nya kalau I kita gunakan am, kalau you, they, we, to be-nya are, he, she, it kita gunakan is. Nama orang juga kita pakai is ya. Oke, untuk contoh kalimatnya kita ambil dari kalimat tadi ya. Yang pertama, itu menyenangkan. Bahasa Inggrisnya it was nice. Nah, menyenangkan ini, nice itu adalah kata adjective, yaitu kata sifat. Karena kita menceritakan kejadian di masa lampau, kita pakai to be was. Yang kedua, saya di Malang. Malang ini adalah kata adverb, yaitu kata keterangan tempat. Artinya bahasa Inggrisnya I was in Malang. Saya dulu di Malang. Oke, kalimat yang ketiga ada saya adalah bayi. Nah, bayi ini adalah noun. Jadi karena kita sudah dewasa dulu bayi, jadi kita pakai
Was juga, yaitu I was a baby. Saya dulu adalah bayi. Oke, selanjutnya I went to the Bali. Saya pergi ke Bali. When ini adalah verb ya, kata kerja bentuk kedua. Bentuk pertamanya yaitu go. Karena dia masa lampau jadi kita pakai when bukan go. Kalimat selanjutnya we were happy, artinya kita bahagia. Nah, subjek we, they kita pakai were to be-nya ya. Happy ini adalah adjektif, kata keterangan sifat. Maaf, kata sifat. Oke. Jadi itulah bentuk-bentuk kalimat tentang simple past tense yang mengenai holiday atau hari libur. Oke, pengertian dan kalimat-kalimat tadi silakan anak ustazah tulis ya. Selanjutnya ada adjektif, kata sifat. Silakan ditulis juga, ada happy artinya senang, fun menarik, boring membosankan, tiring melelahkan, great luar biasa, awesome mengagumkan, cool keren, nice menyenangkan, crowded ramai, kind baik. Silakan ditulis ya. Selanjutnya verb, kata kerja. Kata kerja bentuk pertama ada visit, bentuk keduanya visited, artinya berkunjung. Selanjutnya go, bentuk keduanya went, artinya pergi. Selanjutnya stay, bentuk keduanya stayed. Stayed ya, artinya tinggal. Selanjutnya travel, artinya bepergian. Bentuk keduanya traveled, seperti itu. Oke, ini ada pengertian dari verb, yaitu kata kerja, yaitu kata yang menunjukkan makna, aktivitas, dan kondisi atau keadaan seseorang. Oke, verb 1 atau verb 1, kata kerja bentuk pertama. Kata kerja bentuk pertama ini adalah bentuk dasarnya dari kata kerja dalam bahasa Inggris ya. Kata kerja jenis pertama ini digunakan ketika kita akan menuliskan atau mengatakan kejadian atau suatu peristiwa dalam bentuk yang simple present yang terjadi saat sekarang ini, seperti itu. Nah, contohnya yang pertama, hari ini saya berkunjung ke sekolah. Today I visit at the school. Jadi today ini artinya adalah hari ini saya berkunjung visit, kata kerja bentuk pertama ya, di sekolah, at the school. Selanjutnya verb 2, kata kerja bentuk kedua, yaitu yang biasa kita sebut dengan past, digunakan untuk membuat kalimat yang menunjukkan suatu kejadian yang dilakukan di masa lampau. Nah, biasanya digunakan untuk simple past tense. Contoh kalimatnya yang pertama, saya berkunjung di museum pada liburan lalu. Artinya, bahasa Inggrisnya, I visited the museum on the last holiday. I visited the museum on the last holiday. Berkunjung, visited ya, bentuk keduanya di museum pada liburan lalu. On last holiday, liburan lalu itu last holiday. Oke. Sampai sini apa anak-anak ustazah sudah paham? Oke, ini contoh kalimatnya yang untuk verb ya, tanpa to be. Yang pertama, saya pergi ke toko hari ini. Lihat keterangannya, hari ini berarti present, saat ini. Bahasa Inggrisnya, I go to the shop today. Saya pergi ke shop, ke toko hari ini. Go ini pergi ya. To ke toko, the shop, hari ini, today. Jadi simple present tense. Kalimat yang kedua, saya pergi ke pantai kemarin. Keterangannya sudah kemarin, berarti itu sudah lampau ya. I went to the beach yesterday. When ini bentuk pertamanya go, pergi. Beach itu artinya pantai, yesterday itu kemarin. Jadi itulah bentuk simple past tense. Oke, untuk tugasnya hari ini anak-anak ustazah semuanya bikinlah 5 buah kalimat menggunakan simple past tense. Seperti contoh yang ustazah kasih tadi ya. Bisa menggunakan verb yang ustazah kasih tadi, boleh ambil kata kerja yang lain, kalimat yang lain. Ada pakai adjektif juga, pakai noun, kata keterangan juga ya. Oke. Jangan lupa dikirim, difoto dan dikirimkan ke ustazah, bikin di buku latihan bahasa Inggris. Yang catatan tadi bikin di buku catatan bahasa Inggris, oke? Oke. I think enough for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.